بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحوال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت آنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه الدباء إلا صنع. رواه مسلم والترمذي. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau diundang sama siapa saja untuk hadir, karena salah satu banyak sahabat ingin mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat mengundang Rasulullah. Dan Rasulullah tidak melihat siapa yang mengundang, apa yang dihidangkan. Kalau emang Rasul suka, Rasul makan. Kalau kagak suka, Rasulullah diam, tidak mencela makanan dan sebagainya. Dalam hadis ini Rasulullah pernah diundang oleh seorang khayyat. Khayyat ini adalah tukang jahit. Rasul menjawab panggilan, memenuhi panggilan khayyat ala ta'am, da'wata khayyatin ala ta'am. Diundang sama tukang jahit, khayyat, untuk apa? Undangan makan. Jadi enggak mesti ada hajatan. Kalau kita pengen undang, ada orang alim, ada baik ulama, undang makan, saya pengen undang, datang siapapun. Tapi para ulama, Rasulullah mengajarkan tawadhu'nya. Siapa saja yang undang hadir, apa yang dihidangkan makan. Wa akhadha ma'hu khadimuhu Anas bin Malik. Rasulullah ngajak siapa? Anas bin Malik, karena memang Anas bin Malik ini tinggal sama Rasulullah, khadim, selalu membantu baginda Rasulullah. Anas bin Malik ini mengabdi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana at-ta'am sarid wa alaihi dubba'. Sarid itu roti yang pakai kuah kaldu. Jadi ada kuah kaldu, daging campur roti. Jadi kalau ada daging direbusin ada kaldunya, itu campur roti makan. Rasul diundang, ada sarid wa alaihi dubba, di atasnya ada dubba al-qara'. Dubba ini labu, sayur labu. Rasul suka labu. Wa alaihi dubba. Jadi kalau sayur ada labunya dalam. Labu sayur Jadi sop, kalau dagingan, kalau kuahnya kaldu dicampur roti, pakai labu. Wa kana Rasulullah yuhibbu aklad dubba. Rasulullah memang suka sekali dengan labu. Jadi kalau yang enggak suka labu, makan sekarang. Kenapa makan? Karena Rasulullah suka labu. Sahabat Rasulullah ada yang enggak suka ayam. Karena makannya sembarangan, enggak suka ayam. Tapi karena Rasul makan ayam, sahabat makan ayam. Kenapa? Karena ingin ikutin Rasulullah, suka ayam. Itu sahabat begitu. Rasulullah suka labu. Sayur labu suka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu aqlad dubba fa akhadha yaltaqituhu min at-tabaq. Rasulullah mengambil dari mangkok tersebut, dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tadinya enggak suka labu. Anas bin Malik tadinya enggak suka labu. Fa dhalla Anas bin Malik
min dzalikal yaum yuhibbu aklad dubba. Semenjak itu Anas bin Malik jadi suka labu. Jadi kita lihat makanan sahabat sampai begitunya. Apa yang disukai Rasulullah mesti suka walaupun tidak suka. Awalnya tidak suka. Kenapa? Saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikuti pakaiannya, jalannya, tidurnya, ibadahnya. Sampai ada sahabat Rasulullah tuh ngintipin, ada yang pengen ngikutin Rasulullah. Ya ibadahnya pengen seperti Rasulullah. Dikira Rasulullah itu sholat nggak pernah tidur. Dikira Rasulullah itu sholat nggak pernah tidur, puasa terus. Kata Rasul, enggak, aku ini puasa kadang aku kagak. Kata Rasulullah, aku ini sholat kadang aku tidur. Kata Rasulullah. Ya, itu saking pengen ngikutinnya Rasulullah ibadah, ternyata ibadahnya tidak seperti itu juga. Ya, ada hak-hak bagi yang lainnya. Jadi Anas bin Malik tadinya nggak suka. Pas ketika datang karena diajak oleh baginda Rasulullah menemani, itu masih kecil umurnya. Umur 10 tahun sudah dititipin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an. Awalnya enggak suka. Fa dhalla Anas bin Malik radhiyallahu an min dzalikal yaum yuhibbu aklad dubba. Maka semenjak itu Anas bin Malik jadi suka labu. Ada yang enggak suka labu? Labu sayur. Labu sayur yang panjang. Labu, iya yang buat sayur. Yang buat sayur. Pokoknya jenis-jenis labu, bukan labu siam. Ya, yang buat sayur bayam ada labunya juga. Pokoknya labu lah. Ya, di sini kan dijelasin labunya labu apa, yang penting labu. Bal idza wajada ta'aman yumkinu tabkhat dubba ma'ahu la fa'al. Bahkan apabila dia menemukan makanan, dia bisa masak labu, kata Anas bin Malik, saya masak. Kenapa? Karena Rasulullah suka itu. Walaysa dzalika min ajli dubba wa ta'muhu at-tayyib bal min ajli hubbir Rasul. Itu bukan karena labunya enak, bukan karena labunya lezat, rasanya mantap, tapi kenapa? Bal min ajli hubbir Rasul, karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikerjakan Rasul ikuti. Yang ditinggalkan Rasul tinggalkan. Bahkan makanan yang disukai Rasul, yang tadinya para sahabat enggak doyan, jadi doyan. Bukan karena makanannya, karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cinta yang melebihi cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mencela sahabat, ya, cinta mereka kepada Rasulullah tidak bisa melebihi cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang dapat diambil? Yang pertama, da'watut ta'am dalilu 'ala al-mahabbati li Rasulillah. Undangan untuk jamuan makan menunjukkan atas cintanya orang tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak rugi kalau kita ada pengajian, ada makan, tidak rugi. Yang kita ajak makan ulama, yang dagingnya tenaganya buat ibadah, yang tenaganya buat baca Quran untuk kebaikan-kebaikan dapat pahala. Jangan dikira mubazir, enggak. Ya. Bahkan para ulama terkadang mereka sisakan. Ya, itu dia sisakan buat apa? Buat orang biar menampilkan keberkahan daripada sisa makanan tersebut. Yang kedua, alaina an nuhibba ma yuhibbu Rasulullah. Yang kedua, kita mencintai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhum al-ulama'u warasatul anbiya. Cintai orang yang cinta sama Rasulullah. Ya, tidak hanya cinta Rasul tapi mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ihtiramuhu sallallahu alaihi wasallam li kulli muslimin mahma kanat hirfatuhu aw faqruhu. Rasulullah menghormati siapa saja, orang muslim siapa saja, baik apa saja pekerjaannya. Ya, apa saja pekerjaannya, baik kaya ataupun miskin, kalau baginda Rasulullah diundang menghormati yang undang, maka Rasulullah datang.
Maka ini pelajaran bagi kita semuanya. Satu lagi, ya, terakhir tentang tawadhu. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsana Muawiyah bin Salih an Yahya bin Sa'id an Amrah qalat qila li Aisyah radhiyallahu anha ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Amrah radhiyallahu an bertanya sama Rasulullah. Nanyanya ke siapa? Sayyidah Aisyah. Nanya, apa sih yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah? Rasulullah kalau di rumah ngapain aja? Madza yaf'alu? Madza kana yang sering dilakukan oleh Rasulullah apa di rumah? Qalat kana basyaran minal basyar. Sama seperti manusia yang lain. Apa yang dilakukan Rasulullah di rumah sama seperti manusia yang lain. Kana basyaran minal basyar yafli thawbah. Rasulullah kalau ada bajunya yang bolong dia jahit sendiri. Kita kalau ada kancing copot jahit sendiri. Jangan deket-deket istri kita. Celananya ada dikit bolong. Rasul begitu. Kana yafli thawbah. Kalau ada pakaian yang bolong jahit sendiri. Ya, bukan tentang Nabi dia. Rasulullah katakan, kata Sayyidah Aisyah, yafli. Ya. Menambal bajunya. Padahal baginda Rasulullah khairum minal muluki wa a'zamul bashar wa afadul khalaq inda Rabbi. Padahal baginda Rasulullah orang yang paling baik, bahkan lebih baik daripada raja-raja, lebih mulia daripada manusia. Ya, sebaik-baiknya makhluk, tetapi tidak aib, jahit baju sendiri. Ya, kana basyaran minal bashar. Fajabat basyaru minal bashar tamhidan lima sataqul. Kana yaftishu saubah yunazzifahu mimma qad allaqa bi min asy-syauq aw ghairu. Ya, menambal bajunya kalau kena duri tambal. Ya, fa idza wajada bi thaqiban aw kharqan wa raqa'ahu bi nafsi. Baginda Rasul kalau lihat bajunya sobek jahit sendiri. Yahlibu syata min ajli ay yasqiya ahlahu wa yashrab. Baginda Rasulullah juga memerah sapi, memeras. Ya, meras susu sapi diperas. Ya, untuk apa? Untuk keluarganya minum. Ya, ada susu, bisa kambing, susu sapi bisa, unta bisa. Yahlibu syatah. Ya, kambingnya susu kambing. Rasul suka susu kambing. Lebih suka susu kambing. Kalau di Mekah banyak susu kambing. Ya, lebih suka susu kambing daripada sapi. Yahlibu syatah. Syat itu kambing. Ya, domba. Ya, beliau meras sendiri, meras. Untuk apa? Dikatakan ya, untuk diminum li ajli ayasqiya ahlahu wa yashrab, untuk keluarganya dan untuk dirinya. Itu Rasul enggak aib, enggak. Ya, lebih mulia daripada raja. Ya, manusia yang paling mulia di seluruh makhluk, tapi tetap manusia. Tawadhunya baginda Rasulullah, kalau ada bajunya yang bolong-bolong nambal sendiri. Ya, meras susu. Wa yakhdumu nafsah. Beliau kalau untuk keperluan dirinya, beliau yang bisa beliau lakukan, beliau lakukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita, kalau ada yang kita bisa mampu kerjakan, membantu istri kita, kerjakan. Tidak aib. Walaupun seorang presiden, ya, ini lebih mulia daripada presiden, lebih mulia daripada raja-raja. Tapi Rasulullah tetap kalau ada keperluan dirinya, bajunya bolong, jahit sendiri. Ya, susu diperas kemudian untuk minum keluarganya, dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhdumu nafsah, untuk keperluan dirinya beliau siapkan. Apa yang kita ambil pelajaran? Musa'adatul ahli fi baiti sunnah. Seorang laki-laki membantu keluarganya di rumah istrinya sunnah. Ada kegiatan kosong nyapu-nyapu enggak apa-apa. Ngepel enggak apa-apa, bisa nyuci baju, masak-masak. Ya, bantu istri. Ya, qiyamul insan bi khidmati nafsi yarfa'u min sya'ni. Orang yang mengerjakan keperluannya sendiri, ya, melakukan itu mengangkat derajatnya. Yang ketiga, malam yastati' qada'a hajata bi nafsi
Fa kaifa yaqdi hajata ghairi? Orang yang enggak bisa memenuhi hajatnya sendiri, bagaimana bisa memenuhi hajatnya orang lain? Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa belajar kepada baginda Rasulullah. Tidak aib seorang bapak nyapu, tidak aib seorang bapak bersihin kamar mandi, tidak aib seorang bapak bantu istrinya lagi sakit, istrinya lagi hamil, dia yang masak, tidak aib. Justru meninggikan derajatnya, makin bertambah kecintaan seorang istri nanti kepada suaminya. Inilah kenapa rumah tangga baginda Rasulullah begitu harmonis. Ya, karena seorang suami tidak hanya mencari duit, kalau ada kerjaan di rumah, ada waktunya, beliau juga bantu istri-istrinya di rumah. Wallahu a'lam bishawab.